Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan fiqih wudu yang kita kutip dari buku Fiqih Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq. Marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah, semoga Allah yang Maha Kuasa, yang Maha memberikan ilmu, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang baik, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam keseharian kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada makalah kita hari ini insyaallah kita akan mengulang sedikit dan menambahkan dengan pelajaran baru mengenai sunnah-sunnah wudu. Mari kita baca di halaman 1, lanjutan sunnah-sunnah wudu. Yang pertama, memulai dengan basmalah. Mungkin kita sering lupa, maka ini kita ulang-ulang lagi. Fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena pengingat itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Maka kita saling mengingatkan bahwa sunnah-sunnah wudu yang pertama kita mulai dengan baca bismillah. Yang kedua, kita menggosok gigi atau siwak. Yang ketiga, kita mencuci dua telapak tangan. Yang keempat, berkumur-kumur atau madmadah sebanyak 3 kali. Kemudian memasukkan air ke hidung atau istinsyak sebanyak 3 kali. Kemudian yang keenam, menyela-nyela janggut khusus bagi laki-laki. Kemudian yang ketujuh, menyilang-nyilangi atau menyela-nyela anak jari. Kemudian kedelapan, membasuh sebanyak 3 kali. 1 kali sah, 2 kali boleh, 3 kali sunnah sempurna. Lebih dari 3 kemarin sudah kita jelaskan, lebih dari 3 maka masuk kategori boros. Nah, lebih dari 3 boros. Kemudian memulai membasuh tangan dan kaki dari kanan, tangan kanan dan kaki kanan.
Kemudian menggosok anggota wudu. Yang ke-10 menggosok anggota wudu atau memijit-mijit, menekan anggota wudu. Kemudian menyapu kedua telinga. Ini juga kami ingatkan kembali bahwa telinga itu bukan rukun wudu, tapi telinga itu adalah sunnah wudu. Telinga itu sunnah. Kemudian yang ke-12 memanjangkan cahaya. Memanjangkan cahaya maknanya adalah kemarin sudah dijelaskan, yakni melebihkan air wudu melebihi batasan yang dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla dengan melebihkan siku di atas siku. Adapun mata kaki sampai ke betis. Nah, itu cara mau memperpanjang cahaya. Apa maksudnya? Maksudnya manusia akan dibangkitkan pada hari akhirat dan seluruh manusia itu dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Kemudian di antara mereka ada yang memiliki ciri-ciri khusus. Di antara ciri yang dibangkitkan adalah orang yang wajahnya, kedua tangannya dan kedua kakinya bercahaya. Siapa mereka? Mereka adalah yang berwudu. Semakin banyak wudunya, semakin sempurna wudunya, semakin cerah, semakin terang wajahnya, dan semakin terang tangannya dan kakinya, cahaya di tangan dan kakinya. Oleh itu silahkan yang ingin memanjangkan boleh melebihkan sedikit, tidak banyak-banyak. Nah, untuk siku saja ya, siku dan kaki. Adapun untuk muka sudah nggak bisa dilebihkan, sudah cukup muka ini. Baik, kemudian kita lanjutkan sunnah wudu yang ke-13. 13 adalah tidak boros memakai air walau disauk dari laut. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad wa yatawadda bil mud." Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan memakai 1 sa' sampai 5 mud air. 1 sa' itu 4 mud. Jadi Nabi mandi 1 sa' sama dengan 4 mud. Jadi Nabi mandi antara 4 sampai 5 mud. 4 sampai 5 mud takarannya adalah tangannya Nabi. Tapi sudah ada, nah tangan Nabi bukan tangan kita. Tapi sudah ada diperjualbelikan sebuah cawan seperti itu, cawan, tertulis di cawan itu hadis ini. Hadis ini tertulis di cawan itu bahwa Nabi berwudu dengan 1 mud dan Nabi mandi 4 sampai 5 mud. Tertulis di cawan itu hadis ini. Nah, cawannya seperti inilah cawan itu. Cawan itu dijual di Madinah Al-Munawwarah. Harganya nggak tahu. Cawan itu takarannya 1 mud gitu. Doakan nanti pas kapan cawan itu bisa sampai meja ini. Ntar kalau bisa sampai meja ini kita coba ya. Kita coba. Kenapa ini dia? Bismillah. Jadi kalau ada cawan itu kita coba takar berapa liter atau berapa mili 1 mud itu.
Baik. Atau bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa beli cawan itu di Madinah, silakan pesan. Yang bisa punya kemampuan pesan secara jarak jauh silakan. Namanya cawan mud untuk wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian Nabi mandi tadi dengan 5 mud, wudu dengan 1 mud. Jadi kalau pakai cawan itu 1 cawan buat wudu, 5 cawan buat mandi. Baik, mudah-mudahan sebelum bab mandi kita udah punya cawan itu ya. Ntar cawannya bisa dipinjemin buat praktek mandi. Selanjutnya, Ubaidillah bin Abi Yazid berkata, kam yakfini minal wudu? Qala muddun. Qala kam yakfini lil ghusli? Qala sa'un. Faqala ar-rajulu la yakfini. Faqala la umma lak. Qad kafa man huwa khairun mink. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berapa cukup air bagiku untuk berwudu? Ibnu Abbas menjawab, 1 mud. Ubaidillah bertanya, berapa untuk mandi? Ibnu Abbas menjawab, 1 sa'. Ubaidillah membantah, tidak cukup untukku. Kata Ibnu Abbas, celaka kau, kadar itu cukup untuk orang yang lebih baik darimu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Baik, selanjutnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda. Faqala, ma hadha as-sarafu ya Sa'd? Faqala, ما هذا الصرف يا سعد؟ فقال وهل في الماء من صرف؟ فقال نعم وإن كنت على نهر جار. Suatu saat Nabi SAW melewati Sa'ad yang sedang berwudu. Sa'ad, seorang sahabat, Sa'ad berwudu. Nabi pun bertanya, kenapa engkau boros dalam memakai air wahai Sa'ad? Sa'ad bertanya, apakah ada boros juga dalam air wahai Rasulullah? Jadi saat mengira boros itu hanya dalam makanan, memakan berlebihan boros, atau belanja berlebihan boros, atau konsumsi-konsumsi yang lain. Tidak menyangka beliau bahwa ada juga namanya boros dalam air. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir. Apa maksudnya? Ini maksudnya adalah manusia agar tidak meremehkan nikmat yang mudah didapatnya. Di antaranya adalah kalau kita berada di sungai mengalir, itu mungkin kalau kita ambil banyak, kita buang-buang airnya, mungkin sungainya juga nggak akan kering sungainya. Tapi hadis ini mengajarkan kepada kita untuk menggunakan sesuatu sesuai kecukupannya saja. Jangan mentang-mentang AC itu gratis, 24 jam dinyalain, matiin kalau nggak ada orangnya, begitu. Jangan mentang-mentang lampu yang bayar masjid, tinggalin aja, ntar yang matiin Mas Marwan. Mas Marwan lagi pulang kampung. Kalau antum bisa matiin. Perhatikan hadis Nabi, ini sebuah teguran yang sangat nyata. Berada di sebuah tempat yang berlimpah luah air, disuruh jangan boros. Kalau airnya cuma segini, jangan boros, wajar. Kalau listrik mahal, jangan boros, wajar. Tapi kalau listriknya gratis karena ini masjid, jangan disia-siakan. Sebab dalam keadaan lapang pun kita disuruh oleh
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak berlebihan dalam penggunaan. Itu salah satu hikmah dari hadis ini. Hadis ini memang tentang air wudhu, tapi bisa ditarik kesimpulan lain tadi, bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan manusia tidak semena-mena dengan nikmat yang diterimanya itu. Jangan mentang-mentang tadi saya dibayarin, maka saya akan pergi untuk rapat ke tempat paling mahal. Nanti saya reimburse kepada bendahara. Ini nggak sopan orang seperti ini. Ya, jangan semena-mena dengan fasilitas. Begitu maksudnya hadis ini. Walaupun tentang wudhu. Baik, selanjutnya. Di antara bentuk boros adalah membasuh lebih dari 3 kali. Ya, di antara bentuk boros adalah membasuh lebih dari 3 kali. Maka jangan lebih dari 3 kali. 1, 2 atau 3. Amr bin Shu'aib, dari bapaknya kemudian dari kakeknya, radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, Ja'a a'rabiyyun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu fa'arahu thalathan qala hadzal wudu man zada 'ala hadza faqad asa'a wa ta'adda wa zalam. Seorang badui. Apa itu badui? Kalau di hadis ada nama badui, badui adalah orang yang masuk Islam tapi tidak hijrah ke Madinah. Badui, orang yang masuk Islam selain orang Makkah. Orang yang masuk Islam selain orang Makkah, misalnya dari negeri Najd atau dari negeri antara Madinah dan Makkah, dari negeri yang agak jauh dari Madinah, masuk Islam, terus dia tidak hijrah ke Madinah, tidak tinggal sama Nabi, mereka dinamakan badui. Kecuali yang datang dari Mekah, beda lagi. Mereka dianggap badui karena kenapa? Karena mereka masuk Islam tapi ilmunya relatif sangat sedikit karena tidak tinggal di Madinah. Nah itu. Terus apa fungsi badui? Mereka ini kalau dipanggil jihad paling suka. Nah, jadi badui ini walaupun badui-badui dulu kalau udah panggilan jihad, banyak dari mereka yang ikut datang menemani Rasulullah SAW. Nah, terkadang mereka datang ke Madinah, pingin punya pertanyaan. Kata sahabat Nabi SAW, salah satu sahabat, beliau pernah berkata, antara sahabat itu antara Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Sahabat itu berkata begini, kami paling senang kalau ada badui yang datang, karena dia berani bertanya kepada Nabi pertanyaan yang kami tak berani tanya. Ya, dia berani tanya ke Nabi pertanyaan yang kami tak berani tanya. Jadi badui itu kedatangannya ditunggu oleh sahabat. Wah, datang badui ini, dia mau nanya apa nih? Kita akan tunggu pertanyaannya. Contoh pertanyaan badui, contohnya, datang seorang badui kepada Nabi SAW. Dia bilang gini, ya Rasulullah, saya ini ingin bertanya. Apa pertanyaannya? Bagaimana jika ada seseorang yang amalnya biasa saja, sedang-sedang saja, tapi dia cinta dengan orang-orang soleh? Dia cerita, saya biasa-biasa aja, tapi saya cinta samamu, sama engkau, para sahabatmu. Maksudnya gitu. Bagaimana ada orang yang biasa-biasa saja, tapi dia cinta dengan orang-orang soleh? Bagaimana nasib itu orang itu? Ya, amalnya biasa aja, tapi dia mau semangat nggak bisa, males, sedang-sedang aja. Tapi dia cinta tuh sama orang-orang soleh, maksudnya sama Nabi dan para sahabatnya. Kemudian kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Kata Nabi bahwa seseorang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Sahabat yang dengar demen ini kan, wah mantap ini. Mantap juga pertanyaannya. Dengan pertanyaan itu
ada sebuah informasi baru. Kita walaupun tidak sampai derajat orang-orang saleh, para nabi dan rasul, kecintaan yang tulus kepada mereka bisa menyebabkan kita naik, diangkat oleh Allah bersama mereka. Tapi harus tulus cintanya. Nah, itu gara-gara pertanyaan Baduy. Nah, jadi Baduy itu banyak. Ada kisah khusus tentang kumpulan cerita Baduy. Nah, itu boleh dibaca itu. Kumpulan cerita Baduy. Tapi Baduy Muslim. Ya, bukan Baduy jualan madu, bukan. Selanjutnya. Bismillah. Hadis yang halaman 2 ya. Ibnu Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fi at-tuhuri wad-du'a. Saya dengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan muncul dalam kalangan umat ini satu golongan yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Berlebih-lebihan dalam bersuci, maksudnya berlebih-lebihan dalam bersuci adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan airnya. Maka kita perlu tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, dan perlu tahu bagaimana cara mengalirkan air dalam wudu supaya kita tidak termasuk orang yang boros dalam wudu. Juga ada orang yang berlebih-lebihan dalam berdoa, yakni dia mendoakan keburukan kepada orang-orang lain, mendoakan keburukan pada orang-orang lain, banyak melaknat orang-orang lain. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan dalam penggunaan air, dan juga tidak boleh kita berdoa keburukan buat orang lain, apalagi sering melakukan doa keburukan pada orang lain, tidak boleh. Baik, yang ke-14, berdoa setelah wudu. Dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqul." Tidak seorang pun di antaramu berwudu lalu menyempurnakan wudu itu kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya, kecuali dibukakan baginya pintu surga yang 8 hingga ia dapat masuk dari pintu manapun yang disukainya. Hadis riwayat Muslim. Baik, sunnahnya setelah selesai wudu adalah berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Selesai. Barang siapa yang membaca itu setelah salat, setelah wudu, coba baca doa ini, caranya gimana? Menghadap kiblat, angkat tangan, atau gimana? Atau setelah wudu kita keluar dari toilet atau keluar dari tempat wudu, kemudian kita baca ini sambil jalan. Berhenti dulu, berdiri, atau bisa dibaca sambil jalan? Berdiri, diam, begini dulu. Atau sambil jalan baca? Kira-kira yang mana, Pak? Berdiri ngadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, berdiri.
keluar dari pintu tempat wudu ke sini jalan baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh enggak? Tapi tidak sunnah. Baik. Masuk masjid. Masuk masjid. Kakinya kaki masuk kaki kanan. Berhenti dulu, angkat tangan atau masuk baca bismillahi Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma aftah li abwaab fadlik. Ada di situ tuh doanya di atas. Atau kita berhenti dulu angkat tangan kanan. Yang mana? Atau dua-duanya boleh? Yang mana sih cara yang benar dalam doa-doa itu? Doa makan bismillah atau langsung makan bismillah? Hah? Hah? Doa nyupir, doa naik kendaraan, naik angkot, misipat, Jack Linko. Oke, masuk bismillah. Dah, gimana? Baca doa masuk kendaraan atau naik kendaraan. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Atau pakai baju, bismillah doanya. Bismillah, terus pakai baju. Atau masuk kamar mandi, bismillah. Gimana sih doa itu gimana? Yang benar itu. Doa itu terbagi dua. Tidak semua doa itu angkat tangan. Ada doa yang bentuknya pujian maka dilakukan seperti zikir. Ada doa yang bentuknya permintaan maka diangkat tangan untuk meminta. Begitu. Kalau ini bentuknya zikir atau permintaan? Zikir itu pujian. Ini bentuknya apa nih? Ini zikir ini. Ini cukup setelah selesai wudu. Cukup sudah kita selesai wudu, jalan aja baca ini dalam hati. Cukup itu seperti itu. Masuk masjid juga sama, nggak usah pakai berhenti, nanti mentok yang di belakang. Masuk aja. Kakinya kah? Kanan, sambil jalan lisan kita berkata atau hati kita Allahumma aftah li abwaab fadlik. Begitu. Memang begitu caranya. Makan juga sama, minum juga sama. Kita buka saja, baca bismillah, kemudian kita minum. Seperti itu caranya. Bismillah, kita minum. Alhamdulillah. Nah, udah seperti itu. Termasuk ini. Jadi sesederhana itu sebenarnya adalah masalah baca doa-doa di dalam Islam. Tidak semua doa kita mengangkat tangan. Nah, doa misalnya, doa yang mengangkat tangan di antaranya doa misalnya qiyamul lail atau doa yang setelah salat kita berdoa misalnya juga boleh angkat tangan. Atau misalnya doa istisqa, doa khutbah Jumat. Ayo, khutbah Jumat tidak mesti angkat tangan yang benar. Imamnya begini, imamnya begini. Makmumnya boleh angkat, boleh tidak. Imamnya begini, imamnya enggak begini. Jadi khatib Jumat itu harusnya enggak begini. Yang sahih begini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Boleh enggak begini? Sebenarnya kalau mau lihat pendalilan yang paling sahih begini. Begini. Ada hadisnya khusus dari hadis Muslim, sahabat menyebutkan Nabi berdoa dalam khutbah begini. Kecuali khutbah istisqa. Baik. Balik lagi, jadi doa ini boleh dibaca tanpa harus mengangkat tangan. Baca saja. Menghadap mana saja boleh. Karena menghadap kiblat itu adalah untuk salat. Selain salat, maka dia tidak mesti menghadap kiblat. Tidak mesti menghadap kiblat. Ada nggak di sini sunnah wudu ngadep kiblat? Hah? Puter ngadep kiblat wudu? Nggak ada.
Jadi kiblat itu untuk salat. Tamam? Kiblat itu untuk salat. Oke, doanya insya Allah pada hafal. Sekarang kita lihat doa yang berikutnya. Lihat sebentar dulu di sini. Kecuali dibukakan baginya pintu surga. Berapa jumlahnya pintu surga? 8 pintu surga itu. Hingga ia dapat masuk dari pintu manapun disukainya. Ini juga jadi pelajaran, Bapak Ibu sekalian. Ini nasihat buat saya dan kita semua. Jangan meremehkan amalan yang sederhana. Ini amalan paling simple. Setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semua hafal. Cuman orang sering meremehkan. Padahal pahalanya Allah bisa izinkan dia masuk pintu surga dari manapun. Sebab kalimat tauhid ini, kalimat syahadatain. Jadi ini adalah amalan ringan tapi pahalanya besar. Jadi ya ini buat saya dan kita semua, mudah-mudahan ini bisa diamalkan ini. Jadi tadi setelah wudu jalan, tidak perlu berhenti atau angkat tangan, cukup jalan baca ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, dulu kita kecil, kita belajar Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bagaimana hukum hadis ini? Hadis ini riwayat Tirmidzi. Gimana hukum hadis ini? Hadis ini ada ulama yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Artinya apa? Kalau bapak-bapak mencukupkan yang atas, sudah mantap pahalanya. Bisa difahami? Kalau bapak-bapak ini, ibu-ibu mencukupkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sudah dijamin oleh Allah masuk surga dari pintu manapun. Karena biasanya orang berwudu mau sholat biasanya. Kalau kagak sholat ya nggak wudu. Berarti orang yang wudu insya Allah salat. Orang yang wudu insya Allah salat. Maka dia dapat tambahan pahala dengan ayat atau dengan doa ini. Adapun Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat tahirin, boleh dibaca silahkan, tidak juga silahkan. Ini tidak ada masalah. Saya udah biasa baca, tafadhol. Silakan baca, ini doa maknanya bagus. Allahumma ja'alni. Nah, ini baru doa nih di sini nih. Allahumma ja'alni. Di sini baru doa. Tapi boleh juga kita dalam doa ini tidak mengangkat tangan. Boleh juga, tidak ada masalah. Mengangkat tangan dalam doa itu sunnah. Artinya ketika kita baca asyhadu an la ilaha illallah sambil jalan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu sah-sah saja. Tidak harus tadi berhenti mengangkat tangan. Nah, yang ke-15, salat setelah wudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal." Artinya, "Hai Bilal, kabarkan kepadaku amalan yang engkau lakukan selama dalam Islam. Karena saya mendengar bunyi sandalmu di hadapan saya dalam surga." Kemudian Bilal menjawab, "Tidak satu pun amalan yang senantiasa aku jaga, melainkan setiap aku bersuci, yaitu wudu atau mandi, di waktu siang maupun malam, lalu aku salat setelah bersuci sesuai kesanggupanku." Hadis riwayat Bukhari. Maka ada namanya salat sunnah setelah wudu atau salat sunnah setelah mandi. Mandi apa di sini? Mandi wajib. Kalau mandi sore, mandi pagi nggak ada di situ. Ini yang dimaksud adalah mandi wajib. Kenapa mandi wajib? Ada sunnah salat setelah mandi wajib. Sebab orang yang wudu dia bersuci kecil, dan saat berwudu dia bersuci kecil boleh salat. Maka orang yang mandi atau bersuci besar di dalamnya termasuk wudu, maka dia lebih boleh untuk salat. Jadi salat itu bukan hanya setelah wudu, boleh juga setelah mandi wajib. Sebab orang yang mandi wajib dia bersuci dari najis besar dan di dalamnya termasuk wudu. Itu maksudnya, sehingga hadisnya ini begini, bahwa Bilal bersuci, setiap setelah bersuci beliau mandi, beliau salat. Nah, dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun berwudu. Nah, kalau ini hadisnya jelas tentang wudu. Kalau yang di atas tadi tentang
suci. Jadi boleh wudu, boleh ba'dal mandi. Salat sunnah boleh ba'dal wudu, boleh ba'dal mandi. Kalau yang di bawah hadis riwayat Muslim ini khusus tentang wudu. Tidak seorang pun berwudu dan melakukannya dengan baik lalu salat 2 rakaat secara khusyuk kecuali ia akan mendapatkan surga. Nah, inilah hadis riwayat Muslim yang diraih oleh Bilal bin Rabah. Nomor 16, berurut dan tidak terseling. Yakni berurut dalam membasuh anggota wudu dan tidak tersela dengan pekerjaan lain. Tidak tersela dengan pekerjaan lain. Ini hukumnya apa? Sunnah. Semuanya yang dibacakan di sini adalah sunnah. Misalnya Anda wudu di depan, tiba-tiba air depan mati, Anda pindah ke sana, jalan kaki ke sana, boleh nggak? Sah nggak wudunya? Sah, tidak apa-apa, karena terselang itu tidak pembatal wudu. Terselang itu tidak membatal wudu, kecuali selangnya jauh banget ya dari sini tidur. Iya, kalau cuman ke situ normal lah, selang yang normal itu tidak ada masalah. Ya, jadi terselang dalam wudu tidak masalah. Bicara dalam wudu batal nggak wudunya? Bicara lagi wudu ngobrol keselak nggak apa-apa, tidak sah, tidak batal, wudunya sah. 6. Ini selesai sunnah-sunnah wudu. PR-nya adalah tinggal kita mengamalkan aja nih. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Naam. Hah? Hah? Dilanjutkan saja, nggak apa-apa. Estafet suaranya. Udah Pak. Sian. Salat menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Tambahan sunnah menghadap kiblat, kurban, terus menidurkan mayit. Tapi ana tanya di sini, batal enggak kalau kurban tidak menghadap kiblat? Batal enggak kalau salat tidak menghadap kiblat? Ini kiblat, antum salat menghadap sono sengaja. Batal enggak? Sah enggak? Kewajiban kiblat hanya ada pada salat. Doa tidak wajib menghadap kiblat. Kurban sunnah menghadap kiblat karena kurbannya juga sunnah. Kemudian kalau kita tawaf, kalau kita sa'i Safa Marwa juga kita sunnah menghadap ke kiblat sambil berdoa innas safa wal marwata min sya'airillah. Semua itu sunnah. Seandainya anak enggak ngadep kiblat, langsung bismillah innas safa wal marwata asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika, terus jalan. Sah tawafnya? Sah. Nah, terima kasih barakallahu fikum. Jadi yang wajib menghadap kiblat adalah salat. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, dulu waktu saya kecil diajari wudu setiap pindah gerak itu ada doanya. Nah, ada penjelasan di dalam kitab ini. Penjelasan di dalam kitab ini dijelaskan bahwa beliau mengatakan, Imam Said Sabiq mengatakan, doa yang dibaca pada setiap anggota tubuh, semua doa itu dasarnya lemah, tidak bisa menjadi landasan. Imam An-Nawawi mengatakan juga sama.
tidak ada landasannya kecuali satu doa. Satu doa itu bisa jadi landasan ketika wudu dibaca. Cuman satu, subhanakallahumma la ilaha illa anta subhanak. Dan itu pun Imam Nawawi mengatakan boleh saat wudu, boleh setelah wudu. Oke? Hanya itu. Tapi kebanyakan ulama tidak pakai itu. Dicukupkan dengan bismillah, basuh, kemudian setelah itu berdoa. Doa yang tadi kita sebutkan. Nah, wallahu a'lam. Enggak ada. Wallahu a'lam. Kenapa, Pak? Yang ke-16? Oh ya. Enggak, maksudnya di sini berurut ini tidak terseling, maksudnya begitu. Apa bukan berurut, bahasa Indonesianya apa? Maksudnya tidak terseling, tidak terselang. Kerjaan lain maksudnya itu. Iya, berurut maksudnya berketerusan. Continue maksudnya. Berketerusan maksudnya tidak diselang pakai pindah tadi dari depan pindah ke belakang. Maksudnya berketerusan. Nah, adapun urutannya bismillah, kemudian ini apalagi tuh muka, kaki, itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya rukun. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya rukun. Yang dimaksud tadi Bapak tanya, dalam mazhab Syafi'i rukun untuk berurut. Maksudnya urut, muka dulu baru kaki, jangan kaki dulu baru muka. Itu rukun, wajib dipenuhi dalam mazhab Syafi'i. Kita pakai itu. Maksud dari sini, ini terjemahan buku, Pak. Buku kadang terjemahannya terjemahan zaman dulu. Jadi maksudnya berterus, tidak terpotong, maksudnya begitu. Wallahu a'lam. Baik, wudu ini selesai sampai di sini. Selesai wudu sampai ya kayak gitu maksudnya. Udah tinggal kaki, ada sesuatu, kita ke situ dulu, balik lagi. Maksudnya itu tidak apa-apa. Wudunya ya begitu maksudnya yang ini. Redaksinya aja yang perlu diperbaiki. Redaksinya ini. Terima kasih, barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita bertemu lagi dalam bab tayammum. Penting ini, bab tayammum. Bukan hanya remeh-temeh tayammum ini. Nanti kita akan lihat hadis boleh mandi wajib diganti tayammum. nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.